Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, kita dari kelompok Warung Wacana dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dalam kelompok ini beranggotakan 3 orang yang diketuai oleh Mulyadi dan beranggotakan Iqfa Aulia dan saya sendiri Haikal Aska. Dalam lomba Gemasti kali ini, kita akan memberikan sebuah paparan tentang aplikasi web yang kita buat. Apa sih yang kita buat? Kita membuat web aplikasi yang bernama Lokalpedia. Maka dari itu, mari kita akan kenalan dengan apa itu Lokalpedia. Lokalpedia itu adalah sebuah platform berbasis informasi yang bertujuan untuk menyediakan pengguna dengan akses ke informasi tentang sebuah tempat pada daerah tertentu. Pada aplikasi Lokalpedia ini, ada sebuah fitur yang bernamakan pencarian tempat. Pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan lokasi atau kata kunci untuk menemukan tempat-tempat lokal yang mereka cari. Lalu, pengguna dapat memberikan ulasan terkait tempat-tempat yang mereka kunjungi. Dan pengguna juga dapat berbagi seputar informasi yang berada di tempat tersebut. Lalu, Lokalpedia ini dapat berkolaborasi dengan siapa aja? Lokalpedia ini dapat berkolaborasi dengan sebuah media lokal seperti surat kabar, radio, dan blog yang berfokus pada liputan berita dan informasi seputar tempat lokal. Mereka juga dapat berkolaborasi dengan aplikasi web Lokalpedia dalam pertukaran informasi dan promosi bersama. Lalu, apa tujuannya Lokalpedia ini diciptakan? Tujuan pertama untuk pengguna web Lokalpedia ini dapat memberikan untuk masyarakat umum yang menggunakan aplikasi web Lokalpedia untuk mencari informasi tentang sebuah daerah atau membaca sebuah informasi terbaru. Contohnya, masyarakat ingin berkunjung pada suatu tempat wisata liburan, maka mereka dapat mencari di web Lokalpedia ini. Lalu apa tujuannya untuk pemilik usaha lokal? Nah, pemilik atau pengusaha lokal seperti restoran, kafe, dan hotel pada daerah tertentu yang sudah terdaftar pada aplikasi Lokalpedia, mereka memiliki kepentingan untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik bisnis mereka kepada pengguna. Lalu apa tujuannya untuk pemerintah daerah? Pihak pemerintah setempat memiliki kepentingan dalam mendukung dan mempromosikan usaha lokal mereka di wilayah mereka. Dan ini dapat memfasilitasi promosi usaha lokal dan sektor pariwisata tersebut. Dan penyedia data lokal juga memiliki sumber daya yang menyediakan data tentang tempat-tempat lokasi seperti informasi lokasi, ulasan, foto, dan detail bisnis lainnya. Lalu tujuan selanjutnya ada pada pemasaran dan iklan. Tim yang bertanggung jawab untuk mempromosikan aplikasi web Lokalpedia dan menarik untuk pengguna baru. Jadi mereka berkepentingan dalam menarik mitra-mitra iklan dan meningkatkan pendapatan melalui iklan di dalam aplikasi web Lokalpedia ini. Dan tujuan developer dan tim teknis, tim yang bertanggung jawab untuk pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan aplikasi web Lokalpedia, mereka dapat memiliki kepentingan dalam memastikan fungsionalitas, keamanan, dan pengalaman pengguna yang baik. Jadi kita sudah berkenalan dengan web Lokalpedia itu sendiri. Sekiranya web Lokalpedia itu sudah tergambarkan seperti itu, dan kita akan langsung mendemonstrasikan web Lokalpedia ini yang akan dijelaskan oleh kerabat kita Iqfa Aulia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya Iqfa Aulia yang akan menjelaskan page yang dapat diakses tanpa login dan register atau dapat diakses secara anonimus. Di sini yang pertama kita dapat mengakses dashboard. Di dashboard kami ada 4 kategori dashboard ini. Akan mempengaruhi konten yang ada di dalamnya nanti. Akan dijelaskan lebih lanjut. Ada homepage yang berisikan 4 konten. Lalu ada login page, register page, dan yang ini adalah varian. Ini merupakan fungsi yang bisa bikin si Keep Me Login ini tercentang. Lalu di sini ada 3 overlay yang kami gunakan sebagai alert ya. Di sini ada information page dan FYP
FYP for your page. Ya, itu barusan yang saya sebutkan adalah page-page yang dapat diakses secara anonimus. Oke, kita langsung jelaskan melalui prototipenya saja ya. Di sini kalau mau lihat flow-nya ya. Oke, untuk prototipenya di sini ada homepage yang terdiri dari 4. Terus salah. Ya, start dari awal saja. Ya, di sini ada homepage yang terdiri dari 4 page, 4 konten yang isinya adalah deskripsi dari daerah-daerah yang direkomendasikan tergantung dari stakeholder. Oke, di sini dashboard yang saya sebutkan tadi. Nah, ini merupakan 4 kategorinya. Kategori-kategori ini dapat dipilih yang nantinya tiap kategori ini akan berpengaruh ke isi dari ke urutan dari konten yang di bawahnya, tergantung dari stakeholder lagi yang dijelaskan oleh Haikal. Misalkan di sini kulineri, nanti yang muncul di sini sortirnya dari kota yang paling direkomendasikan untuk melakukan kuliner, dan untuk populer nanti yang muncul kota yang paling direkomendasikan untuk dikunjungi. Oke, lanjut. Di sini ada news. News ini information page ya, berisi berita-berita. Dan jika diklik gambarnya, maka akan masuk ke FYP for your page. Nah, dari sini mulai kita harus login untuk mengakses FYP ini. Oke, kita buka login page-nya. Ya, seperti biasanya ada email, password, dan ini fungsi keep me login agar pengguna tidak perlu masuk secara berkali-kali tiap membuka aplikasi. Jadi di sini untuk mempermudah pengguna mengakses informasi yang dibutuhkan, pengguna dapat tetap login di aplikasi. Oke. Ini ada fungsi forgot password untuk mengganti password apabila lupa. Dan di sini ada tombol eksekusi login. Jika diklik akan masuk ke alert yang ini. Login berhasil. Ini tampilannya apabila kita login. Kan login ini, tombol login ini. Ya. Apabila kita belum memiliki sebuah akun, kita dapat daftar atau register. Ada kolom nama, username, email, dan password. Ini, oh iya, ada tombol back juga ya. Tombol back ini akan mengarahkan kita kembali ke page di mana kita sebelumnya mengakses tombol tersebut. Oke, coba register, create account, successful, keluar ya alertnya. Continue. Nah, di sini apabila muncul logo ini, itu berarti kita sudah masuk. Kita sudah masuk dan kita dapat mengakses. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyadi, ketua kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, untuk penjelasan sebelumnya dengan anggota saya sebelumnya itu yang ngejelasin, saya bakal ngejelasin bagian yang dari informasi fast login dan informasi sebelum login. Terus di sini ada dimana di sini ada dua bagian klik icon. Ketika kita klik icon user itu dia akan masuk ke page pemilihan. Mungkin untuk lebih detailnya saya akan menjelaskannya lewat running prototype-nya. Oke, untuk ini awalan kita berada di home yang belum login. Misal kita login dulu. Nah, kita sudah masuk ke home login ini. Kalau kita pilih,
Nah, di sini tuh bagian dimana community user atau akun lain pada komentator atau saling membalas. Nah, di sini tertera ada beberapa akun yang berkomentar atau memberi kesan yang baik. Lalu di postingan yang ini juga sama. Nah, untuk bagian si usernya kita bisa ketika dia ingin melihat si user, kita bisa klik setting. Nah, ini bagian tampilan data user. Ketika kita ingin mengubah atau nama atau lokasi, kita tinggal klik edit profile. Itu di sini ada name dan email. Lalu kalau ketika misalnya sudah diisi, ini bisa kita save profile. Nah, langsung ada notifikasi save sukses. Di sini pun ada 3 opsi, ada general, edit, dan passport. Nah, untuk edit sama kayak sebelumnya. Yang membedakan di sini hanya untuk section upload foto dan delete. Untuk nama dan lokasi dan bio ini kalau kita save dia sama kayak sebelumnya. Lalu untuk foto ketika kita sudah upload dia langsung sukses. Oke, lanjut ke bagian pasport. Nah, di sini pasport sebelumnya sama aja sistemnya kayak general, dia kita isi dulu yang lama sama yang baru, lalu ketik ulang yang baru, kita change. Lalu ketika ini balik ke dashboard yang login, kita ke news. Lalu ketika kita ingin keluar dari bagian login, itu kita bisa klik icon lagi, terus kita sign out. Nah, mungkin fungsi dari website ini tuh seperti itu. Ya, mungkin itu kita kembalikan ke MC. Oke, terima kasih untuk Milady telah menjelaskan tentang profit type yang aplikasi web Tokopedia ini. Jadi semua sudah tergambarkan dengan jelas dalam video ini, dan terima kasih telah menyaksikan hasil karya kami Warna Wacana Gimnastik 2023 dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kurang lebihnya mohon maaf, jika kurang dimaafkan, jika lebih dimenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.